معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله. وعن النبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عقد بصلاه الجمعة أنصت والإمام يحضر فقد أمر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين به وينهون الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده المتصف بالمكارم كراما وصبيا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذي يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا أيها الحاضرون المفلحون رحمكم الله.
Usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat Masjid Baitul Amin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali menjadi saksi betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Siang hari ini kita kembali merasakan betapa besarnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dosa demi dosa yang kita kerjakan nyaris sepanjang hari, perintah demi perintah Allah hampir kita abaikan setiap saat. Namun Allah Subhanahu wa taala takkan pernah bosan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk bertaubat dan kembali ke jalannya. Maka kesempatan yang penuh rahmat ini sudah sepantasnya, selayaknya bagi kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di awal sepertiga bulan Dzulhijjah, dan 10 hari yang lalu kita sudah memperingati salah satu sejarah dalam agama Islam, yaitu Idul Adha. Dan ketika kita berada di bulan Dzulhijjah ini, kita harus selalu mengambil pelajaran dari satu keluarga kecil yang benar-benar sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga kecil itu yang orang tuanya diperankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sosok anak yang soleh itu diperankan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Maka banyak dan harus serta wajib bagi kita untuk mengambil pelajaran dari keluarga kecil ini, karena dari keluarga ini turunlah para nabi, para anbiya, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai bapak para nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran pertama dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ambil, yang pertama yaitu mendapatkan anak yang soleh, maka orang tua kita sebagai orang tua ini harus terlebih dahulu berusaha menjadi orang yang soleh. Karena siap menjadi orang tua berarti siap menjadi teladan bagi keluarga. Orang tua bukan hanya sekedar memberi makan dan mencukupi kebutuhan anak-anak kita dan keluarga kita. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan karunia anak yang soleh, turunan yang soleh, adalah karena beliau sendiri bisa menjadi teladan bagi keluarganya, membentuk diri beliau menjadi seorang hamba yang soleh, bapak yang soleh, bapak yang teladan, orang tua yang bisa menjadi contoh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam kitab suci Al-Qur'an, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Pujian Allah Subhanahu wa taala ini kepada Nabi Ibrahim tentu tidak didapatkan oleh Nabi Ibrahim dengan hanya santai-santai. Beliau berusaha dan berusaha untuk menjadi sosok pribadi yang soleh, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan bagi kita sebagai orang tua, apakah sampai saat ini kita sudah bisa memerankan orang tua yang baik, bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita? Apakah kesibukan kita
untuk mencari dunia ini, sehingga kita melupakan bahwa kita adalah sosok orang tua yang harus menjadi teladan bagi anak-anak kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaan yang harus dijawab. Pelajaran kedua dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu jika kita menginginkan anak yang soleh, ingin mempunyai anak yang soleh, maka kita harus bersungguh-sungguh untuk meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa Nabi Ibrahim yang ditulis oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Salah satunya yaitu Rabbi habli minas solihin, ya Allah, karuniakanlah kepadaku, kata Nabi Ibrahim, anak-anak yang soleh. Doa yang lain, Rabbi habli, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan solat, juga dari keturunanku. Mungkin banyak di antara kita yang sekedar mau dan ingin mendapatkan anak yang soleh, memiliki anak-anak yang soleh. Tapi siapa di antara kita yang mau bangun tengah malam, mencucurkan air mata kita untuk berdoa memohon kepada Allah agar anak-anak kita dijadikan anak yang soleh? Berapa kali dalam satu hari kita mendoakan anak-anak kita? Ingat, anak-anak kita adalah penerus kita yang nantinya dapat meringankan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita memang sungguh-sungguh untuk bercita-cita mendapatkan anak yang soleh, maka kita harus berpikir dan berusaha sungguh-sungguh pula untuk mencari jalannya, serta jangan lupakan untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal berikut ini di antara dua yang sudah saya sebutkan itu mungkin bisa mewujudkan impian kita untuk mendapatkan anak yang soleh. Yang pertama yaitu, jika kita ingin mendapatkan anak yang soleh, maka kita sebagai orang tua, pemberi nafkah, harus konsisten mencari rezeki yang halal dan thayyib untuk keluarga kita. Dalam pandangan Islam, apa yang dikonsumsi oleh tubuh kita maka akan sangat berpengaruh kepada perilaku kita, tingkah laku kita. Oleh karena itu, Islam mewajibkan kita sebagai orang tua untuk memberikan hanya makanan yang halal, makanan yang thayyib, yang diperoleh melalui harta yang halal pula kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Karena hal ini akan dinilai oleh Allah sebagai sedekah. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, innal muslima idza anfaqa ala ahlihi kanat lahu shadaqah. Maka nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak istri kita, dinilai oleh Allah sebagai sedekah. Maka usaha untuk memberi nafkah yang halal tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi kita, khususnya di saat-saat sekarang ini, khususnya di kala wabah pandemi melanda negeri kita dan negara-negara yang lain. Sulit, dan itu menjadi tantangan sendiri bagi kita. Rasulullah SAW juga memperingatkan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Maka akan datang kepada kita manusia suatu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli apa yang ia kumpulkan, harta yang dikumpulkan sudah tidak peduli lagi, apakah dari yang halal maupun yang haram. Maka di saat kondisi yang sulit ini, apakah kita termasuk orang-orang yang berprinsip golek sing haram mai angel apa manek sing halal? Apakah seperti itu? Tantangan tersendiri buat kita di masa-masa yang sangat-sangat sulit ini. Apakah juga kita termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah tadi,
sudah tidak memperdulikan halal atau haram, sing penting ono nafkah buat keluarga, maka kita harus berpikir. Mari kita kembali berpikir kembali, apakah nafkah yang kita berikan kepada anak-anak kita ini benar-benar dari hal yang halal, yang thayyib, bukan dari ngentit, bukan dari ngurangi timbangan, bukan dari suap, korupsi, duit anaan dan sebagainya. Karena Rasulullah juga selalu mengingatkan, la yadkhulul jannah lahmun nabata minasyukti annaru aula bihi. Maka tidak akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala daging yang tumbuh dari harta yang haram, karena daging yang tumbuh dari harta yang haram lebih pantas masuk neraka, kata Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua, jika kita ingin mendapatkan anak yang soleh, kita harus memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita dengan tidak memanjakannya. Banyak kita lihat di media sosial, media cetak, elektronik dan sebagainya, kenakalan remaja saat ini, geng-geng motor yang diisi anak-anak muda, korban narkoba dari anak-anak muda, bahkan nun sewu. Angka kehamilan di luar nikah saat ini meningkat gara-gara kenakalan anak-anak remaja. Dan harus kita sadari, salah satu penyebab hal-hal tersebut, kenakalan remaja tersebut, adalah kurangnya kasih sayang dari kita sebagai orang tua. Komunikasi dengan orang tua sangat jarang. Kadang kita hanya memberikan apa yang dimau oleh anak-anak kita, sing dijaluk dikeiai. Kadang-kadang kita juga gengsi kepada tangga, saudara dan handai tolan kita. Ketika anak kita minta tidak kita beri, ada gengsi buat kita, maka kita terus memberikannya, bahkan cenderung memanjakannya tanpa perlu kasih sayang. Maka dengan seiring dengan perkembangan teknologi ini yang nyaris tidak terbendung, mari kita berikan kasih sayang kita sempatkan berkomunikasi dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kita bersanding dengan mereka, tapi semuanya sibuk dengan gadget mereka masing-masing. Sempatkan untuk bertanya, nak, ngajinya sudah sampai mana? Sekolah online-nya bagaimana? Temanmu di luar bagaimana? Banyak kesempatan untuk ini, ma'asyiral muslimin. Maka hubungan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak ini, insya Allah merupakan salah satu jalan agar kita mendapatkan anak-anak yang soleh. Ketika kita perhatian kepada anak-anak kita, maka insya Allah anak-anak kita juga akan memperhatikan kita. Maka peringatan Allah juga harus menjadi pemikiran kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Maka kita sebagai orang tua harus menjaga diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarnya juga dari batu. Maka apakah kita rela anak-anak kita nantinya menjadi bahan bakar neraka? Naudzubillah summa naudzubillah. Selanjutnya yang ketiga dan yang terakhir, kita sebagai orang tua harus terus belajar dan belajar menjadi orang tua yang soleh dan cakap. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa kita sebagai orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Janganlah kita menyuruh anak-anak kita tapi kita sendiri tidak melakukannya. Sholat 5 waktu kita tekankan kepada anak-anak kita, tapi kita melalaikannya. Kita sendiri hampir tidak pernah membacanya. Silakan panjenengan belajar kepada siapapun, kepada para ulama, para kiai yang benar-benar bisa menjadi guru. Tapi ingat, konsep
dari pelajaran yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar harus menjadi patokan kita, karena nantinya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, idza mata ibnu adam inqata'a illa mahu illa min thalathin. Apabila kita mempunyai anak yang soleh, maka insya Allah mereka akan mendoakan kita walaupun kita sudah berkalang tanah, walaupun kita sudah berada di kegelapan alam kubur. Namun demikian Bapak dan Saudara sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang-kadang kita sudah berusaha dengan baik sesuai syar'i, sesuai agama, contoh sudah kita berikan, tapi kadang-kadang kita masih saja dikaruniai anak yang tidak soleh. Maka dari itu tetap bersabar, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sudah ada. Nabi Nuh alaihissalam sudah berusaha sedemikian pula untuk membujuk anaknya, tapi apa daya, Allah menentukan lain. Oleh karena itu tetap sabar dan ikhlas dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada siang hari ini dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang mampu dan mau mendoakan kita nantinya ketika berada di alam kubur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fil adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi al-aisani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-muflihun. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wardu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana sahhil umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Rabbana ijma'na jam'an marhuma. Rabbana inna nas'aluka an-ni'mata war rahmata wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.